bahkan dalam satu malam lebih miskin dari pengemis. Kenapa? Pengemis susah, nggak ada rumah, minimal nggak punya utang kan? Iya. Kalau ini semua sudah tidak ada, hutang itu nilainya udah lebih dari setengahnya rumah dan bangunan itu sendiri. Nah sekarang sudah rata jadi tanah, tinggal tanahnya kan. Jadi hutang dengan tanah itu sebetulnya kalau saling serah terima salaman aja sebetulnya sih. Makanya waktu itu, Salaman kosong gitu. benar. Jadi gimana? Waktu itu nggak ada ininya gitu loh. Nih Elingers ya, kamu emang merasa nggak beruntung? Kamu merasa hopeless? Di sebelah kita tamunya pernah ngalami itu. Sempat diberikan kesempatan ini dan itu sesuatu yang betul-betul harus syukuri. Dan poinnya bahwa beliau, Bang Freddy, Mas Freddy ini mengatakan bahwa Eling yang membuat ia bertahan, Betul. kesadaran. Nah, bagaimana setelah itu, saya nyebutnya Bang Freddy aja ya, Iya. kemudian bangkit. Oke. Tadi sempat menyinggung wadah ketua Dharma. Saat itu sedang mau berangkat ke sidang Dharma. Oke. Jadi gini. Kan ketika kondisi itu sudah terjadi. Waktu itu saya punya satu keyakinan yang sangat besar bahwa kalau sesuatu ini yang saya anggap berharga diambil dari saya, artinya Yang Maha Kuasa telah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar lagi, jauh lebih indah lagi rencananya untuk saya. Sehingga yang ini bersihin dulu, kemudian akan dibangun lagi. Sama kayak rumah itu bangunan kalau udah reor-reor ditinggal bagaimanapun dipoles kan nggak bisa. Harus bongkar dulu, kemudian dibangun lagi kan gitu kira-kira. Gelasnya harus kosong. Nah betul. Diisi, kan? Nah waktu itu teman saya mengatakan adalah itu nggak mungkin gitu loh pikiran kayak itu. Karena di depan mata kenyataannya kan hancur banget. Tapi saya bilang kenapa nggak mungkin? Karena satu-satunya hal yang saya punya adalah saya harus memilih mana yang saya yakini. Oke. Betul kan? Dan saya memilih untuk meyakini itu. Oke. Daripada saya meyakini bahwa ini azab untuk saya, lebih baik saya pilih saya yakin bahwa ini akan dipersiapkan untuk saya. Walaupun dua-duanya kan belum tentu terjadi. Ini azab bukan kita nggak tahu, keberuntungan bukan juga nggak tahu. Tapi gitu. rasanya kan beda ya. Betul. Yang satu makin sakit, yang satu mungkin membangkitkan. Yang satu justru perjuangan. Kayaknya tenaganya berlipat-lipat kayak gitu. Gitu ya. Jadi kesedihan atau saya bukan kesedihan hilang harta atau rumah warisan orang tua, bukan. Yang saya sedih tetes air mata itu adalah depresinya orang tua saya justru. Tapi itu menjadi sumber tenaga saya nggak ada habis-habisnya untuk saya merintis usaha saya dari nol pada saat itu Kang Abi. Nah kan pada saat perjalanan ke wihara, itu waktu itu memang saya berpuja bakti kepada Yang Maha Kuasa. Waktu itu saya juga bakar hiu apa segala, saya ngomong sama Yang Maha Kuasa, saya bilang begini. Terima kasih atas kesempatan yang ada karena tidak semua orang bisa punya kesempatan kayak begini gitu loh. Dan saya percaya rencana Yang Maha Kuasa itu tetap akan indah dan saya komitmen akan melakukan tetap pelayanan saya sampai kapanpun. Walaupun apapun itu diambil gitu. Nggak jadi berubah tuh ya. Enggak. Jadi bukan berarti karena urusan itu berarti nggak ada gunanya lagi kita melayani atau apa kan kita ini aja. Tidak Pak. Bahkan sampai detik ini. Nggak merasa kok Tuhan nggak sepadan ya. Betul. Tapi justru kalau sekarang kita ngobrol itu adalah titik balik yang sesungguhnya justru. Karena selama itu untuk menghasilkan untuk hidup saja itu berat banget gitu loh. Nah hari di mana kondisi kebakaran api itu masih hidup itu. Masih nyala. Saya dihubungi oleh rekan saya. Rekan yang hanya sekedar kenalan saja, dia tanya saya ada di mana kan kayak gitu kan, saya bilang saya ada di vihara waktu itu ya. Malam kita ketemu yuk, di Sunter ya? Di Sunter. Malam kita ketemu ya. Saya pada saat itu buset dah ngajak ketemu besok mau pertemuan Dharma kan. Saya tanya sama Pandita kan, Pandita rumah saya kebakaran, apa yang harus saya lakukan? Saya harus pulang nggak? Pandita bilang kalau kamu pulang apa yang bisa kamu lakukan? Tidak ada juga. Ya udah ngabisin ongkos di sini aja. Besok sidang Dharma kan. Jadi besok saya masih bawa 2 sesi Dharma. Dan materi jadi kayak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah ya. Tetapi memang itu nyimpen gitu loh. Cuma karena saya sudah memutuskan sesuatu jadi itu jadi semangat kayak gitu. Karena nggak ada pilihan lain kan. Nah malam itu ketemu sama teman-teman Pak. Percaya atau tidak percaya, itu adalah malam titik balik saya berbisnis dengan rekan-rekan saya yang membawa saya sampai hari ini. Itulah titik baliknya. Itu titik baliknya. Jadi satu sisi betul-betul diambil, satu sisi kita di DP-in ini. Di DP-in kayak gitu loh. Di DP-in, nah ini nih kerjain. Nah dari situlah mulai. Gitu loh. Makanya yang saya bilang tadi kan, sampai 1 bulan kemudian, itu yang dimana kita notabene cari uang 2 juta, 3 juta untuk hidup ada susah. Tetapi di bulan itu kalau saya nggak salah ingat ya,
itu sekitar 40 jutaan, 50 jutaan itu masuk Diperoleh ya? dapat Oh, luar biasa. ke saya kayak gitu loh untuk proyek itu. Dan sebentar, kalau nggak salah saya dapat bocoran juga ya. Uang yang didapat alih-alih bukan buat membangun keterpurukan, malah buat pelayanan lagi. Waktu itu adalah tahun yang sama di mana konsep Kampung Kasih itu berdiri. Oh, iya iya. Waktu itu kita juga pikir kan memang kekurangan dana atau segala Iya. kita sama-sama tahu lah Iya, gitu iya. loh. Jadi sebenarnya ya toh bagi saya lah sama satu lagi founder sih sebetulnya satu Jimmy ya, bagi kami berdua dapat duit 3 juta sebulan tuh bisa hidup kami. Ya, oke. Sekarang dapat uang sekitar 40 jutaan. Iya. Iya, iya. Itu Oke. lebih berarti kan? Jauh toh? Heeh. Ya sudah. Kalau saya ambil 5 juta kira-kira hidup nggak? Cukup lah ya. Lebih toh dari Heeh. sebelumnya. Ya udah. Selonin aja lah udah. Karena ngerasa bahwa lu hidup melarat udah pernah, bahkan lu lebih kacau lagi. Nah sekarang lu punya rezeki lebih. Artinya apa? Karena kami pada saat itu idealisme itu luar biasa besar. Dan waktu itu kita ngerasa bahwa ini adalah rezeki. Ya. Ini adalah rezeki gitu. Ya, loh. ya, ya. Dan ada sebuah mimpi sekali lagi yang besar sekali kerinduan di dalam batin itu yang ingin diwujudkan. Dan sekarang saya diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ya, ya, ya. Selang sebulan kayak gitu loh. Ya, 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 ya. Betul kan? Betul. Sedangkan orang tua saya, bagaimana nasibnya di Palembang? Ya. Itu ada, tapi sekali lagi kebutuhan kita nggak banyak waktu Ya, itu. betul. Nah kebetulan ada saudara yang juga mengizinkan ada satu tempat yang kosong untuk orang tua kami tinggal di sana. Oh, Jadi ada untuk aja ya? hidup untuk apa udah ada di situ. Nah saya kan berpikir kalau dalam 1 bulan saya bisa menghasilkan kayak ini, kayaknya bulan depan Tuhan belum tentu tutup rezeki saya sampai 0 lagi dah. Betul kan? Ya, Karena ada ya. kesempatan datang kan. Betul, Yuk kita bicarakan berikutnya. Ya, ya. Nah, jadi memang indahnya sih begitu. Ya, ya, Tetapi proses perjalanannya, bagaimana kerja saya, 1 hari 24 jam, mungkin di atas 18 jam kita itu Ya. habis-habisan, cerita, ketemu orang, apa segala, berbicara sampai lupa makan, lupa Ya, ke ya, toilet ya, atau ya, apa ya. segala, sampai sempat juga ngomong, juga sempat radang, sampai ludah juga keluar darah pun kita kelewatin. Wow, wow. Gitu loh. Karena Ya, ya, tetapi pergulatan. sekali lagi saya ngerasa bahwa ada sebuah kekuatan yang tak terlihat. Ya.